Terima kasih. Tariak Siabun Kabupaten Sleman, asuhan Ibu Siharniwati. Tari klasik dari Jawa sebagai tari penyambut tamu. Tari Gambyong Marikangen dibawakan oleh anak-anak Sleman. Tari Gambyong Marikangen sengaja disuguhkan masyarakat Kabupaten Sleman, khususnya warga Jawa Sleman, untuk selanjutnya membuat tugas ke berbagai daerah dan pada tanggal 5 Januari 2024 dilantik menjadi Hakim Agung. Sungguh membanggakan masyarakat Kabupaten Sleman. 12 tahun berpisah, hari ini bertemu kembali di gedung daerah Serasan Seijoan. Selamat bertemu kembali Bapak, terus sukses mengemban tugas negara. Selamat menikmati Tari Gambyong Marikangen. Dari persembahan Tari Gambyong Marikangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pangarsa pembeting pemerintahan ing Kabupaten Sleman, sumarembah dhateng panarsa tama paguyuban masyarakat Bengkulu, sagung para tamu sinedahan ingkang bagya mulya.
Mugi tebih tetungko saged making kalahipun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan membaca surat keputusan Ketua Pengurus Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu. Surat keputusan Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Provinsi Bengkulu nomor 1.1/020/PNJB /PB/Romawi 4/2004 tentang penetapan pengurus Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Kabupaten Seluma. Dengan memohon ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Provinsi Bengkulu setelah memperhatikan keputusan musyawarah PNJB Kabupaten Seluma, rapat pengurus tim formatur, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, susunan pengurus Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Kabupaten Seluma sebagai mana terlampir dalam keputusan ini. Dua, kepada para pengurus yang bersangkutan diberikan kewajiban menjalankan tugas kepemimpinan di bidang yang diimbannya. Ketiga, memberikan tugas kepada Ketua 1 dan Sekretaris 1 sebagai pelaksana harian Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Kabupaten Seluma. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga masa berlakunya berakhir, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 April 2024. Sekretaris Umum Dr. Sumarno MPD, Ketua Umum Dr. Haji Yantosia MA. Susunan pengurus Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Kabupaten Seluma. Pembina Bupati Seluma. Penasihat 1 Ketua DPR Seluma. 2 Dandim 0425 Seluma. 3 Kajari Seluma. 4 Kapolres Seluma. Pengurus, kepada nama yang kami sebutkan disilakan untuk mengambil tempat. Ketua Umum Pandi Esos. Ketua 1 Poliman. Ketua 2 Mariam MPD. Ketua 3 Jonaidi SPMM. Sekretaris Umum Nur Ali Esos. Sekretaris 1 Sugeng Esa. Sekretaris 2 Untung Purwadi. Bendahara Umum Sutrisno SE. Bendahara 1 Mulyono. Bendahara 2 Sutini. Koordinator Bidang Organisasi Parman SPD. Koordinator Bidang Keagamaan Komarudin. Koordinator Bidang Pendidikan Sigit Budianto SIP MP. Koordinator Bidang Seni Budaya Paulus Sukiman SPD. Koordinator Bidang Pemuda dan Olahraga Dwi Hermawan. Koordinator
Koordinator Bidang Hukum dan Organisasi M. Haryanto Esos. Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi Asali. Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat Arjun Rahman Eskop MM. Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan Nesronawati SPD. Koordinator Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan Mat Mojopahit. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 April 2024. Sekretaris Umum Dr. Sumarno MPD. Sekretaris Ketua Umum Dr. Hajianto SHMA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Tuhan Yang Maha Esa, saya Dr. Yanto, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu, melantik dan mengukuhkan saudara sebagai pengurus Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Kabupaten Sleman. Semoga jabatan yang melekat pada saudara-saudara diterima sekiranya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ais 14 Juli 2014, Ketua Umum tertanda Dr. Yanto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Izin Pak. Izin ke 1, 2, 3. Kami mohon kesediaannya UPMJP Provinsi Bengkulu menuju podium menyampaikan sambutan, dan kepada Bapak Ibu yang baru saja dilantik dan dikukuhkan di sini, Bapak Dr. Yanto SHMH. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Bupati Rumah Ais, Pak. Yang kami hormati Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakili Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pak Sekda Gumeri. Saya lebih suka sebut satu persatu, Pak, karena saya dulu sempat komplit waktu Permendagri tentang Forkopindo itu keluar, karena sejatinya Permendagri itu tidak pernah mencabut peraturan Menteri Dalam Negeri yang terdahulu. Dulu kita kenal ada istilah Musbida Pers, Pak. Itu nggak pernah dicabut, tapi di situ Musbida itu jelas Pak Bupati, kalau daerah kan Pangdam, Kajati. Nah itu yang satunya, ayat 2-nya itu. Oleh karena Ketua Pengadilan kedudukannya sangat strategis, maka Ketua Pengadilan adalah sebagai penasihat Musbida, maka dikenal dengan Musbida Plus dulu. Di Permendagri yang nomor 17 itu diganti Forum Komunikasi. Ketua Pengadilan dengan Ketua DPR kalau misalnya nggak masuk ya Pak. Memang nggak masuk Pak, karena itu membahas pembangunan. Nanti diketahui kalau Ketua Pengadilan itu. Dan kalau tidak salah di PP itu termasuk Bapeda masuk di situ.
kepala Bapeda itu khusus membangun pembangunan membahasnya itu setahun 2 kali, dan biaya yang timbul itu dibiayai oleh negara. Maka waktu saya setiap jadi ketua saya sampaikan, kalau waktu saya ketua di Bantul, Sleman, Bali, Denpasar pun begitu saya sampaikan. Kalau diundang Musbida saya hadir, begitu, ya. Makanya suka sebut satu persatu saja, Pak. Kamu nggak pernah dicabut tuh. Coba Bapak baca pasal 1 sampai 47, nggak ada yang mencabut perundang-undang dahulu. Ya, itu seperti itu. Yang kami hormati ada Ibu Mary, ya, kemudian pengurus PNJP provinsi ada sahabat saya itu Pak Sugeng Soeharto itu, Mas Karno, ada Pak Rektor UMB, kok nggak kelihatan tadi ada, di belakang ini, dan pengurus PNJP provinsi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pengurus PNJP Kabupaten Sleman yang juga tidak saya sebutkan satu persatu, yang barusan kita lantik, ya. Saya selaku ketua umum mengucapkan selamat, Pak. Sudah tadi di Mars tadi kan udah ada ing ngarsa sungkurodo ing maju bangun karso tuturi handayani, ya. Itu harus betul-betul diterapkan. Artinya saudara yang suku Jawa udah masuk di sini, ada istilah bulu dibijak, langit dijunjung. Saudara harus betul-betul membaur, ya, mendukung program pemerintah, khususnya program kepala daerah Pak Bupati. Jangan Anda menjadi beban, ya, jangan menjadi beban, ya, tapi saudara harus membaur, mengamankan kebijakan pemerintah, ya. Nah, oleh istilah Jawa, usulan neko-neko itu, dukung program pemerintah. Dan saya juga titipkan keluarga saya ke Pak Bupati, Pak. Saya titip agar dibina, Pak, dibina, dituntun, dididik agar menjadi warga yang baik, ya, seperti yang ada di Mars tadi, gitu, Pak. Kalau dulu saya punya teman itu Pak Agus Salim, itu mantan Kapolda Bengkulu, dibina, kalau nggak bisa dibinasakan ini. Tapi ini dibina, Pak, kalau nakal dijerel aja, Pak. Jadi saya ke Sleman ini Pak kayak Leoni, Pak, karena saya 2009 masuk Sleman sampai 2012. Jadi saya menjadi pimpinan pengadilan terlama itu. Ketua Jakarta Pusat saya 3 tahun 3 bulan. Di Sleman itu hampir 3 tahun. Selebihnya itu Ketua Bantul 3 tahun, Sleman 1,5 tahun, Denpasar 1,5 tahun. Dan saya Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Bengkulu pertama yang jadi Ketua Jakarta Pusat, Pak. Jadi Ketua Jakarta Pusat itu wilayahnya internasional, Pak. Karena perkara arbitrase itu hanya Jakarta Pusat yang berhak menyidangkan, kemudian sengketa internasional hanya Jakarta Pusat yang berhak menyidangkan, ya. Maka tatkala ada duta besar, ya, yang melakukan korupsi di Malaysia, ya disidangkan di Jakarta Pusat. Dan termasuk perkara korupsi wilayahnya juga bisa menyidangkan se-Indonesia. Kalau biasanya kerugian di atas 50 miliar, Pak, mesti dialihkan di Jakarta Pusat. Maka Gubernur Aceh, Banten, Sulawesi, Kepulauan Riau, Jambi itu disidangkan di Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah saya Ketua Pengadilan Rais pertama, Pak,
yang jadi panitera muda, kalau dulu namanya direktur pidana. Gitu, Pak. Dan alhamdulillah pada tanggal 5 Januari kemarin ya, berkat doa restu ibu semua, saya bisa diangkat menjadi hakim agung. Dulu waktu saya di sini Kapolresnya Pak Yuki, Pak. Terus jadinya Pak Silo, itu kasaninya Pak Polman. Kami akrab betul, Pak. Akrab betul. Ya, karena kami tidak ada ego sektoral, Pak. Gak boleh ada ego sektoral. Kita yang paling hebat, kita tidak ada sama kita. Kompak mana bertiga, berempat gitu, kompak sekali. Mudah-mudahan yang sekarang juga kompak, Pak. Ya kan ada istilah kerukun gawe santoso, serah kayu bubrah gitu. Ya, tak Pak. Tadi saya waktu beberapa minggu yang lalu Pak pengurus PMJB itu ketemu saya di Jakarta, cerita kalau udah punya lahan. Terus juga cerita kalau mengajukan anggaran ke proposal ke provinsi. Jadi mudah-mudahan Pak Junedi nanti mengawal. Ya, mengawal. Ini luar biasa ini. Ini tadi kan sambitan ini. Gambyong Marikanan itu biasanya kalau nggak salah Mas Heri ya. Pak Rizul mau nggak doanya? Ya, jadi saya udah pernah ke Pakiwan beliau, udah lihat ada gamelan di sana, Pak. PMJB Bengkulu itu sekarang punya 3 gamelan ya Mas Karno. 1 di Kota Madya, 1 di Mana, 1 yang untuk provinsi itu disimpan di tempat Mas Karno. Itu dulu tuh gamelan itu dulu yang ngasih Pak Gubernur DIY, kemudian Pak Gubernur Jawa Tengah. Ya, kalau yang di Mana kita patungan rame-rame. Sebetulnya hampir dikasih 1 lagi oleh Gubernur Jawa Timur, tapi Gubernur Kopi. Terus setelah Kopi jadi Gubernur Kopi Pak. Sudah habis LD sekarang ya, mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu. Dan bayang kita udah punya 2 kotak, yang 1 kotak dari Pak Gubernur, yang 1 kotak kemarin ya dari teman saya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki giliran semua yang nggak mati. Karena Pak Bupati gamelan itu kalau yang di tempat, kalau yang ngasih masuk dalam itu harganya 800 juta. Kalau yang dipakai Seluma, dipakai Kota Madya itu ya kelasnya di bawah, itu mungkin 300-an ya, 300-an. Kalau wayang itu 1 kota, kalau baru full 450-an. Tapi kalau saya kan 300-an, ya. Itu jadi itulah inventarisasi PMJB yang ada sekarang, dan juga PMJB sekarang punya mobil ambulan juga. Itu hibah dari Polda Kota. Kemarin yang 1 untuk PMJB, yang 1 untuk Patri. Tapi sejatinya antara Patri dengan PMJB itu sama, karena Patri itu kan putra putri transmigrasi. Kalau PMJB itu lebih luas, karena PMJB itu Persatuan Masyarakat Jawa Bengkulu. Makanya ada istilah Puja Kusuma itu berkali-kali datangi saya ke Jakarta agar berganti nama Puja Kusuma. Tapi saya tidak mau. Karena kalau Puja Kusuma itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Bagaimana yang tidak lahir di Sumatera? Berarti kan nggak bisa masuk. Bagaimana bapak-bapaknya dulu yang ikut transmigrasi? Nggak masuk.
Maka satu-satunya yang bertahan tidak memakai Wijakusuma hanya Bengkulu. Nah, apakah kebijakan saya ini salah atau tidak, nanti biar Pak Sugeng yang menilai. Kalau saya Wijakusuma, Pak Sugeng nggak masuk, karena Pak Sugeng, Pak Karno, Pak Sugeng itu tidak, kelahirannya tidak Sumatera. Makanya saya bertahan sampai sekarang, ya, sampai sekarang bertahan. Nah, kemudian saya berharap warga saya jangan sekali-sekali membuat gaduh, ya, jangan membuat gaduh, apalagi membuat gaduh terhadap pemerintahan, ya. Pokoknya ya tadi Marsnya tadi kan bagus sekali, ya, teladani di Mars tadi itu kan Marsnya tadi kan biasa dilantur Ngarso, jangan diplesetkan ya dagelan Ngarso membukuaso maju bangun Tresno nanti istri-istri marah nanti kalau bangun Tresno itu. Jadi bangun Tresno itu Pak Bupati artinya udah punya istri, berumah tangga lagi. Itu plesetan dagelan Pak. Ngarso, Sondrodo di depan itu harus menjadi contoh yang baik. Itu kan Seluma sama mana, yang lainnya kan PLT Mas ya, itu. Tapi karena saya dulu pernah ada kenangan di sini, saya harus datang, itu ya, harus datang. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya, insya Allah kalau nggak wayang mungkin gamelan, mudah-mudahan ada kepala daerah di Jawa yang bisa membantu, ya. Dan saya juga terima kasih sama Pak Rektor UMB yang selama ini selalu berkolaborasi dengan BNCB, ya. Jadi kalau satu wayangan pas, kita wayangan, tapi ya paron-paron ya, nah gitu ya. Biayanya paron-paron gitu. Nah itulah untungnya. Dan ternyata saya kemarin kaget Pak, waktu nengok tempat itu, gedung terluas di Bengkulu itu BNCB. Karena bisa memuat 4.000 ya Mas, 4.000. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang membantu nanti, nah, kalau di tempat UMB nggak akan sek-sekan itu, karena tempatnya kayak lapangan sepak bola. Dan ternyata di situ itu dipakai untuk basket, untuk bulu tangkis, untuk tenis lapangan, untuk futsal. Artinya lebar sekali. Jadi kalau Pak Bupati nanti mampu, kalau di semua dunia sempit, bisa ke UMB. Ya. Jadi demikian Pak Bupati. Sekali lagi saya titip warga saya, kalau kurang pas, kurang berkenan mohon dinasihati, ya, dijerer bahasanya gitu. Ya, dan nanti dan saya juga berharap kepada warga saya harus menjadi contoh yang baik dalam pergaulan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Demikian yang sampai saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Yang kami hormati Pak Dr. Yanto SMH. Selamat datang kembali ke bumi Sawes Hasan Zijuan Pak. Aku Ketua BNJB Provinsi Bengkulu beserta jajarannya. Yang kami hormati Pak Danil, Pak Kapolres yang mewakili, Pak Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Yang kami hormati Bunda saya, Bunda Mary, semua hadir. Yang kami hormati Bapak Sekda beserta dengan jajaran. Yang kami hormati
Ketua Forum Masyarakat Jawa Bengkulu Kabupaten Seluma yang baru saja dikukuhkan, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, di hari Jumat di tanggal 14 Juni di tahun 2024, kita masih punya kesempatan kesehatan dan kita bisa kumpul di gedung daerah ini dalam rangka pengukuhan dan pelantikan PMJB Provinsi Bengkulu, khusus lagi di Kabupaten Seluma. Dan tidak lupa juga kita berikan salam kita para Nabi besar Muhammad SAW, dan akan berkah beliaulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat agama Islam, agama yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak-bapak, Ibu, serta para hadirin berbahagia. Jadi pada hari ini saya ucapkan selamat dengan Pak Wandi dan kawan-kawan yang barusan tadi dikukuhkan. Ini sebuah amanah besar untuk kegiatan Forum Masyarakat Jawa Bengkulu Kabupaten Seluma untuk langkah-langkah ke depan. Dan kita dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Seluma memang sangat menunggu untuk sinergisitas untuk kegiatan kita di bidang apapun, apalagi ini PMJB secara otomatis di bidang kebudayaan ini akan terus kita gaungkan. Izin Pak Dr. Yanto, kebetulan di Kabupaten Seluma ini lagi benar-benar digalakkan terkait kebudayaan, Pak. Beberapa waktu yang lalu di gedung ini, di tempat ini, kita melaksanakan kegiatan silat Kabupaten Seluma. Dan alhamdulillah kemarin juga kami langsung dengan Pak Ketua BMA, kebetulan beliau hadir juga. Kalau tidak berhalangan, mungkin di akhir bulan ini yang pecah silat itu yang asli Kabupaten Seluma akan segera dibukukan dan videokan dan akan disebarluaskan, Pak. Nah, ini sebuah rangkaian kita untuk kegiatan adat budaya yang ada di Kabupaten Seluma ini jangan sampai ini hilang ditelan dengan zaman. Selaras daripada itu juga, informasi terima kasih juga dengan Pak Jude DSP. Kalau tidak ada halangan besok kegiatan masyarakat kita Kabupaten Seluma jaranan di Bekedui itu akan ditampilkan. Nah, sinergi inilah dengan keberagaman yang ada di tingkat Kabupaten Seluma ini betul-betul nanti bisa dijalankan. Seperti tadi Pak, tari-tarian, jadi saya sampaikan dengan Pak Dokter, itu tari kreasi baru itu Pak. Jadi terus diformulasikan sampai nanti mematenkan betul, oh ini loh tari sambutan khas Kabupaten Seluma. Nah, ini akan dimodifikasi, akan dicampurkan dengan unsur-unsur seni yang lain Pak. Masuk nanti unsur seni Jawa yang ada di Kabupaten Seluma ini. Suatu harapan besar, kebudayaan terus berjalan, kegiatan yang lain berjalan, apalagi ini langsung dengan Pak Wandi. Kebetulan beliau ini Pak, anggota Dewan terpilih Pak. Aku sudah Pak Wandi. Jadi kalau udah dipasang Pak Wandi ini, aku rasa selesai ini. Tinggal lagi sinergi ini. Apalagi di Seluma ini Pak Dokter ada pokirnya Pak. Jadi pokir-pokir itu dibudayakan terus nanti Pak Wandi ya. Jadi betul-betul dengan kawan-kawan PMJB betul bisa terus bergerak dan berjalan. Baik Bapak Ibu sahabat yang berbahagia, alhamdulillah juga Pak, setelah dikukuhkan dan dilantik hujan tadi. Kalau udah hujan ini biasa dingin ini, betul tidak Pak? Kalau udah dingin ini berarti bisa kita kerjakan ke depan pekerjaan ini. Jadi setelah ini selesai nanti, kalau otomatis nanti akan saya koordinasi langsung dengan Pak Wali dan kawan-kawan langkah-langkah cepat untuk kegiatan PMJB ke depan di masing-masing tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma. Apalagi di Seluma ini ada 14 kecamatan Pak. 14 kecamatan yang menyebar dari Babatan sampai dengan sekian Bandung, dan memang unsur-unsur yang lain cukup banyak juga di Kabupaten Seluma ini. Nah, mudah-mudahan dengan PMJB yang baru, yang kembali semangat terus Pak. Kita akan terus support, akan kita maksimalkan langkah-langkah ke depannya.
Baik Bapak-Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Pak Dr. Yanto, terima kasih sudah hadir Pak. Kalau perlu sering-sering juga Pak sini Pak. Kawan-kawan ini tambah semangat Bapak Dr. Adori. Apalagi Pak Kakno nih, semangatnya hadir. Baik, begitu saja saya akhiri. Billahi kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat Bupati Sleman, yang saya hormati dan saya taksih segenap Bapak Ibu yang ada di daerah ini, Bapak Ibu semua, senior saya, izin saya memandunya. Wa insyaallah kita mengamininya zahir maupun batin. Kepada sebagian saudaraku yang kebetulan berlainan keyakinan, mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa qurrabatihi syai'un lillahi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadat wal mutakabbir. Di siang hari ini kami giat pengukuhan dan pelantikan pengurus paguyuban masyarakat Jawa Bengkulu di Kabupaten Sleman. Tujih qulubana ya Allah, atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kelak kebahagiaan, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari jilatan pedihnya api neraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, 3, 2, 1. Mohon izin semua alatnya Bapak. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dukung pembangunan pemerintah itu aja, ya rukun sebagai contoh yang baik, ya dukung pembangunan program pemerintah, gak neko-neko gitu aja kan. Kesenian kita gimana Pak? Ya keseniannya kan aku lihat tadi udah ada modifikasi kolaborasi seperti di kesenian daerah pun juga ada modifikasi dan gitu yang disampaikan Pak Bupati. Nah ternyata juga di kesenian Jawa juga ada modifikasi, tadi ada Gambyong Mari Kangen tadi kan. Apa? Ya itu kan Pak Bupati nanti, ya selaku kepala daerah kan, ya kepala daerah yang punya seluma beliau lah nanti. Kesenian mau maju dan tidak kan Pak Bupati, ya
Kalau Pak Bupati ini peduli maju. Kalau Pak Bupatinya nggak peduli ya nggak maju. Kan gitu. Iya, Pak. Nah, rukun, satu visi, satu misi, ya toh. Bisa pecah-pecah kan gitu. Kondusif kan gitu ya. Nah, bisa dimusyawarahkan. Ayo, nanti milih siapa gitu, jangan pecah-pecah kalau ya. Yang penting kan kondusif ya. Iya, iya. Jadi jangan mancing masalah. Ya harus rukun, kondusif. Ayo nanti Ben Seluma itu maju dibangun. Kira-kira kepala daerah siapa begitu? Ya, musyawarah mufakat gitu kan, kayak gitu kan? Iya. Apalagi Ini kan kita sudah sama-sama menyaksikan kemarin kita menemukan PMDB dan para saudara wali dan kawan-kawan yang penting seriusitas disampaikan dengan Pak Gubernur Provinsi Bengkulu Pak Boyanto seriusitas di bidang apapun termasuk bidang kebudayaan, bidang kemasyarakatan jelas yang ini berjalan dengan baik hingga akhirnya untuk seluruh kesehatan. Berarti seni budaya selain Serawai, seni Jawa juga harus kita kembangkan ya? Kebetulan kan besok kita kan kegiatan jaranan ya. Jadi dalam kesempatan ini tolong disampaikan kepada masyarakat kita semua, ayo besok kira pukul jam 9 pagi di tanggal 15 Juni ada kegiatan jaranan yang ada di Bukit menampilkan kurang lebih sekitar 28 jaranan yang asli dari Masyarakat Jawa Bengkulu